Akhirnya, istri wakil wali kota Bandung hilang kesabarannya. Ngamuk bocorkan semuanya. Membilang kalau suaminya itu dikambing hitamkan. Wah, siapa yang berani mengkambing hitamkan wakil wali kota Bandung? Ya kan? Gak mungkin bawahan. Pasti atasannya. Jadi kalian tahu siapa orangnya? Coba komen di bawah. Kita lihat langsung gimana videonya. Sebelum kita ke videonya, bantu like, subscribe, dan share dulu video ini. Tidak tunggu lama, kita ke video langsung. Let's go. Kena nih Mang Farhan. Akhirnya istri Mang Erwin, wakil wali kota Bandung yang kemarin sudah ditetapkan sebagai tersangka, dia ngamuk, dia buka-bukaan, dia bocor-bocoran. Katanya suaminya itu hanya dikambing hitamkan. Iya. Muncullah pertanyaan di benak kita. Siapa yang mengkambing hitamkan wakil wali kota? Masa anak buah misal mengkambing hitamkan wakilnya? Otomatis biasanya yang mengkambing hitamkan itu atasan. Di dalam hal ini nggak ada lagi jarak. Dan silahkan simpulkan. Komen ya. Coba kita baca dulu nih beritanya, saudara. Istri wakil wali kota Bandung sebut suaminya dikambing hitamkan. Publik pertanyakan dasar tuduhan. Ngaranagi wakil, Pak. Wakil. Wakil itu hanya akan jalan bila ada perintah dari pimpinan. Kan begitu atuh dasarnya. Ya kalau mau dibahasa kasarkan, wakil itu adalah boneka. Dia hanya akan berjalan, dia hanya akan bergerak bila digerakkan. Itu punya otoritas. Itu wakil. Makanya kemarin-kemarin banyak yang merendahkan wakil. Naon sih fungsi wakil? Naon sih fungsi wakil? Usut tuntas. Ya, biar terang benderang semuanya. Sikat semuanya. Pernyataan Fitriana Dewi, istri wakil wali kota Bandung Erwin yang menyebut suaminya dikambing hitamkan. Pernyataan Fitriana Dewi, istri wakil wali kota Bandung Erwin yang menyebut suaminya dikambing hitamkan dalam perkara dugaan korupsi menuai perhatian publik. Ungkapan tersebut justru memantik pertanyaan baru. Siapa yang dimaksud dengan pihak yang mengambing hitamkan dan atas dasar apa tuduhan itu disampaikan? Postmedia.com hingga Sabtu 13 Desember 2025 belum bisa meminta Fitriana Dewi memberikan penjelasan rinci terkait pernyataannya. Tidak ada klarifikasi terbuka mengenai pihak yang dituding maupun uraian fakta yang membantah proses hukum yang sedang berjalan. Pernyataan tersebut disampaikan tanpa disertai bukti, kronologi, atau argumentasi hukum yang dapat diuji secara publik. Ujar Ketua Aliansi Pemuda Anti Korupsi. Tapi kemarin sudah mulai tuh ada ormas yang mendesak KPK mengusut juga. Ini jangan sampai berhenti hanya di wakilnya. Terus peran wali kotanya apa? Karena sekali lagi ini kan berkaitan, kronologisnya adalah penyalahgunaan kewenangan. Kan begitu. Minta jatah proyek ke dinas-dinas. Masa teken dari wali kotanya. Kalau misal mengeksekusi sesuatu, mengeksekusi proyek, kan tetap otoritasnya ada di wali kota dong, bukan di wakilnya. Bener gak? Masa tuh apalun wali kota. Maka meskipun misal tidak ada penjabaran dari istri wakil wali kota,
Bandung itu otak kita larinya kemana? Oke. Secara hukum, kata Yudi, penetapan status tersangka oleh aparat penegak hukum tidak dilakukan secara serampangan. Proses tersebut mensyaratkan adanya minimal 2 alat bukti yang sah serta keterangan saksi, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, narasi dikambing hitamkan tidak dapat berdiri sebagai klaim sepihak tanpa dukungan fakta dan mekanisme hukum yang jelas. Oke, ini siapa ini? Yudi Suryadi, Aliansi Pemuda Anti Korupsi. Ayo dibuka aja, Ibu Wakil Wali Kota Bandung, istrinya Bapak Erwin, ya. Pasti bakal ada yang diseret di sini, saya yakin itu. Gak mau juga mungkin suaminya dikambing hitamkan. Dia akan melawan, ya. Ya kalau kemudian di penjara ya semuanya dong yang terlibat disikat. Bareng-bareng dong, ngurung ya bareng-bareng dong, menikmatinya juga bareng-bareng. Sekali lagi, ucapan itu cukup rasional menurut saya dikambing hitamkan karena posisinya dia wakil. Kecuali kalau dia wali kotanya, Erwin itu. Kan satu kali lagi otoritasnya ada di wali kotanya dong, bukan di wakilnya dong. Termasuk kemana-mana, wakil itu ya cuma mewakili. Dia akan bergerak bila digerakkan. Dia akan pergi bila disuruh pergi. Ya, temui ini bila ada perintah dong dari wali kotanya, bener gak? Gak ada bisa berdiri sendiri itu wakil. Wali kota bisa berdiri sendiri dia tanpa wakil. Wakil tak bisa berdiri sendiri tanpa ada wali kota. Bener gak? Maka setiap keputusan apapun saya kira gak bisa tuh wakil itu yang meneken. Wali kotanya dong, otoritasnya di sana. Cuma wakil. Wakil bos. Kan tubuhnya ada di saya. Saya mewakilkan ini untuk berangkat. Saya mewakilkan ini. Gitu ya. Begitu bro. Usut tuntas. Usut tuntas sampai ke akar-akarnya. Bener gak? Bila Mang Farhan terlibat, sikat pula bos. Oi, bener dong. Jangan tebang pilih. Ya. Sejumlah pengamat menilai dalam grup WA bernama Pemkot Bandung merangkum pada intinya, jika benar terjadi kriminalisasi atau rekayasa hukum, maka jalur yang tepat adalah pembuktian melalui pra-peradilan atau proses hukum terbuka, bukan sekedar opini di ruang publik. Tanpa itu, pernyataan tersebut berpotensi menyesatkan persepsi masyarakat dan mencederai prinsip praduga berdasar fakta. Di sisi lain, publik juga diingatkan bahwa aktivitas, relasi, dan keputusan pejabat publik di lapangan seringkali tidak sepenuhnya diketahui oleh anggota keluarga. Oleh karena itu, klaim pembelaan personal tidak dapat dijadikan dasar untuk menilai sah atau tidaknya sebuah proses penegak hukum. Sementara itu, Wali Kota Bandung terpilih Farhan lewat pesan singkat WA saat dimintai tanggapan pernyataan kehati-hatiannya dalam memberikan komentar, ia menegaskan tidak ingin pernyataannya disalahartikan seolah-olah terdapat keterlibatan atau skenario tertentu dalam proses hukum yang sedang berlangsung. Saya susah berkomentar karena ada tudingan seakan-akan saya yang menjebak beliau. Ayo gas Ada pihak-pihak yang seakan-akan saya menjebak beliau. Udah mulai nih ke arah begituan. Oke, sekali lagi istrinya ngomong itu tentu berdasarkan diskusi dulu dengan suaminya dong. Bener gak? Naon sih akang teh make kitu bet. Sahasa benerna ieu teh. Berenang cek salakina teh saya bener dikambing hitamkeun. Nu bener-bener pelaku nama
Gitu. Saya yakin tuh istrinya akan melawan. Pernyataan ini sekaligus menegaskan bahwa proses hukum harus dipisahkan dari spekulasi politik maupun tuduhan tanpa dasar. Penegakan hukum tidak boleh digiring oleh opini, simpati personal, atau tekanan emosional, melainkan harus berpijak pada bukti, saksi, dan mekanisme peradilan yang sah. Benar. Tapi kalau menduga-duga boleh dong ya. Beropini, masa iya sih, masa ya boleh dong kalau begitu mah ya. Menegaskan komitmennya untuk mengawal kasus ini secara kritis. Oke, jadi intinya adalah istrinya mengatakan suaminya dikambing hitamkan, rasional karena dia adalah wakil, tentu bukan pemegang otoritas penuh atas kebijakan-kebijakan yang ada di Kota Bandung, ya. Maka boleh jadi ada pemeran utamanya yang lebih tinggi daripada wakil. Boleh jadi. Makanya kemarin tuh ada aktivis yang meminta untuk mengusut ini secara tuntas dan bongkar terus ini peran wali kotanya di mana. Karena persoalan urusan jabatan kan penyelewengan kewenangan itu nggak sembarangan. Melalui proses yang sangat ketat. Dan peran utamanya adalah wali kota, bukan wakil. Ayo tegak lurus para penegak hukum ya. Kalau memang terlibat, ya sikat aja. Benar gak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu dia videonya, gimana menurut kalian ya? Harus diusut ya kan, keluarkan semua. Bagus buat istri wakil wali kota Bandung ya kan, kita dukung supaya ini tidak membuat warga kebingungan ya kan. So komen di bawah gimana menurut kalian, coba dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Bye.